Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa channel Mantri Luka. Masih bersama saya, Mantri Luka, dan di kesempatan hari ini saya akan kembali lagi ke sesi Tanya Perawat Luka, di mana hari ini saya akan merespon dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar. Dan ada satu pertanyaan yang bagi saya hal ini ya sering kali kita temukan dan sering kali dialami oleh para pasien dengan luka, dan juga mungkin dialami oleh para praktisi rekan sejawat sekalian yang sedang mengalami kesulitan dalam proses perawatan luka, yaitu mengenai kasus luka operasi ya, luka diabetes yang dioperasi dan ada serpihan-serpihan tulang. Nah, hal ini yang nantinya akan saya bahas, akan tetapi terlebih dahulu saya akan membacakan pertanyaannya yang sudah dikirimkan oleh salah satu subscriber channel Mantri Luka. Saya buka terlebih dahulu untuk pertanyaannya, dan ini dia. Pertanyaannya adalah, tanya Pak, pasca amputasi jempol kaki saya sudah 2 kali ditemukan serpihan tulang. Seandainya serpihan tulang tersebut tidak diambil, apa pengaruhnya terhadap kaki saya? Oke, itu dia pertanyaannya mengenai luka post-operasi pada kasus luka diabetes yang terdapat serpihan tulang, di mana biasanya operasi ini mengakibatkan bone expose ya, ataupun kelihatan tulangnya. Dan apakah kalau ada serpihan tadi, apakah akan mengganggu atau tidak dalam proses penyembuhan pada luka? Oke, saya akan menjawabnya di kesempatan kali ini, tapi terlebih dahulu saya akan membahas mengenai luka diabetes yang diamputasi yang mengakibatkan bone expose ataupun terlihat tulangnya ya. Banyak kasus-kasus yang saya tangani ya dalam proses perawatan luka setelah pasien dilakukan operasi, dan ada 2 kemungkinan ya. Yang pertama adalah operasinya bagus ya. Yang kedua adalah operasinya hasilnya kurang bagus ya, dalam tanda kutip. Di mana memang ciri-ciri dari luka operasi tadi bagus adalah, satu, pertama, bekas dari amputasi tadi tidak meninggalkan bekas, ataupun dalam artian tidak meninggalkan tulang ya, ataupun jaringan-jaringan yang jelek itu sudah diambil ya. Kalau bekas jelas bekas ya, bekas insisi, hanya saja bekas-bekas seperti tulang, terus jaringan mati itu dibersihkan dengan maksimal ya. Dan biasanya kalau luka itu dioperasi dengan bagus, maka biasanya akan dijahit setelah dilakukan amputasi. Oke, itu. Selanjutnya, kalau hasil operasi tadi dilakukan dengan kurang bagus, biasanya yang terjadi adalah masih ada jaringan mati yang perlu dibuang ya, hanya sekedar diinsisi saja yang mengakibatkan luka tadi mengalami infeksi ataupun menimbulkan jaringan yang mati. Contoh jaringan berwarna hitam ataupun jaringan yang berwarna kuning. Selanjutnya adalah terdapat serpihan tulang ataupun bone expose, di mana hal ini nantinya apabila tidak diambil ataupun tidak dibersihkan, maka itu akan menjadi faktor penghambat dalam proses penyembuhan pada luka ya, itu. Dan menjawab pertanyaan tadi ya, sekaligus apa yang saya sampaikan tadi adalah apabila dalam proses perawatan luka ditemukan bone expose ataupun tulang yang tampak, nah hal ini memang harus segera diambil
Kalau tidak, maka setelah tumbuhnya jaringan ataupun proses granulasi, maka yang terjadi adalah tulang tersebut masih tetap muncul ya, tidak tertutup tulang, dan biasanya tulang-tulang yang setelah dioperasi akan berubah warna. Nah, hal itu akan menjadi benda asing di jaringan luka. Nah, caranya bagaimana nantinya untuk mengambil? Mungkin dari rekan sejawat juga punya pengalaman yang sama, boleh nanti silakan tuliskan di kolom komentar. Tapi bagi saya pribadi yang saya lakukan pertama adalah mencoba untuk melunakkan tulang tadi ya. Biasanya tulang yang rusak itu mudah sekali untuk kita ambil ya. Maksudnya adalah biasanya tulang itu rapuh ya. Ketika kita pakai pinset ya ataupun kita debridement ataupun kita pakai gunting itu biasanya rapuh sekali dan segera mungkin harus diambil ya. Tapi itu harus dilunakkan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah biasanya yang saya lakukan adalah mengkikir ya ataupun mengerok ya tulang tadi agar apa? Agar nantinya tulang itu dapat bisa ditumbuhi oleh jaringan luka ataupun jaringan granulasi. Nah, hal ini biasanya pada tulang-tulang yang menonjol hanya satu gitu kan. Terus daging itu tumbuh hanya segini ya, tapi atasnya tulangnya masih kelihatan dengan warna dasar yang coklat ataupun kuning yang sudah berubah warna. Nah, hal itu memang perlu harus dikikir ataupun digosok dengan bisturi. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah apabila ya tulang tadi dibiarkan begitu saja, jelas akan mengganggu ke proses penyembuhan pada luka. Jadi saran saya adalah saat menemukan kasus seperti itu, silakan sesegera mungkin tulangnya diambil ya. Ada salah satu juga dari subscriber dan juga rekan sejawat saya yang menanyakan saat lukanya sudah bagus ya, sudah proses maturasi tapi ada masih bekas tulang yang belum diambil, yang terjadi luka tersebut yang sudah maturasi ternyata kembali melepuh. Nah, itu adalah salah satu contoh di mana apabila jaringan luka yang sudah menutup akan tetapi ada benda asing di sana, maka yang terjadi adalah luka tersebut akan menjadi luka berulang ya. Yang harusnya dia sudah nutup, tapi dikarenakan ada benda asing tadi seperti tulang ataupun jaringan mati yang belum diambil, maka biasanya yang terjadi luka tersebut akan kembali luka ya, seperti itu. Dan banyak sekali kasus-kasus juga pasien-pasien yang saya tangani ketika tulang ini tidak bisa diakses dan memang menutup gitu, tapi 1 bulan 2 bulan luka tersebut pecah lagi ya. Nah, hal itu menjadi PR. Apabila kesulitan, alangkah lebih baiknya memang harus dikonsultasikan ke dokter spesialis ortopedi untuk dilakukan pembersihan pada tulang yang menonjol ataupun serpihan-serpihan tulang tadi. Oke, itu dia jawaban saya di sesi Tanya Perawat Luka dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Like, comment, subscribe, share silakan ya kepada orang-orang terdekat ataupun ada hal yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan di kolom komentar ataupun menghubungi nomor WhatsApp saya. Syutingnya sudah malam ya, ini sekitar jam 1 malam karena masih banyak hal yang harus diselesaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang jelas ataupun dalam penyampaian ada yang salah. Saya haturkan mohon maaf dan saya Muhammad Sibromulis pamit undur diri. Sampai jumpa di channel Mantri Luka. Ingat, ada luka, ingat Mantri Luka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.